Ya, tahun 3. Bapak Budianto, Sulawesi Barat, luar biasa. Majene, SMP 10, Ulu Manda. Salam Pak Budianto untuk rekan-rekan guru di sana. Lalu Bu Romi, Pejaten Timur 05, Jakarta Selatan. Ini saya sering lewatin nih. Pejaten Timur 05. Nah, Titin Mariama, oh ini sih suhu saya. SMP 228, Jakarta Pusat. Bu Titin, sehat-sehat Bu Titin. Vinceratak SMA Negeri 5 Sentra Pendidikan Mimika Papua. Halo Bu Vince, salam buat teman-teman di Papua Tengah. SMA 1 Air Putih Kabupaten Batubara Sumatera Utara, luar biasa. Ada juga ya ternyata ya yang dari Papua juga, lalu yang dari Sumatera, Sulawesi, tadi dari Lombok. Walaupun memang kebanyakan dari Jakarta. Bapak Ibu, titip salam buat Francisca Davrosa, SMK Kristen Panahan Jakarta. Bu Davrosa, halo Bu Davrosa. Oke, Bapak Ibu. Ya, yuk kita santai aja Bapak Ibu, jangan tegang-tegang. Udah, saya tahu kita lagi ini ya, tegang persiapan observasi itu ya, yang baru sekarang model baru yaitu penggunaan melalui PMM yang biasanya kita manual sekarang PMM. Ditambah lagi mungkin persiapan ASAT kelas 9 atau ada yang UTS. Ya, kalau yang masih pakai UTS, kalau di sekolah saya sudah tidak ada UTS-nya. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita langsung ya. Kita mulai. Sebentar. Oke. Apa sudah muncul? Bapak Ibu, share screen-nya. Sudah Bapak Gilang. Oke Sudah ya. Pak. Oke. Nah, langkah pertama apa sih yang ketika mau membuat akun Quizizz itu gitu ya. Bapak Ibu, sebelumnya dipastikan dulu nih udah tahu ya Quizizz itu apa ya? Quizizz itu kan kita untuk asesmen, membuat kuis-kuis interaktif. Di situ dalamnya apa aja sih keunggulan dari Quizizz? Quizizz itu mitra Kemendikbud nomor 1 ya. Itu artinya nomor 1 tersebut banyak guru-guru yang memakai Quizizz. Rata-rata banyak yang memakai Quizizz. Makanya mitra dari kementerian kita, Kemendikbud nomor 1 itu Quizizz. Walaupun memang banyak aplikasi-aplikasi seperti Quizizz khusus untuk asesmen, tetapi yang memang nomor satunya Quizizz karena cukup banyak fitur-fiturnya, cukup menarik dan sebenarnya simpel untuk digunakan, dan apalagi sekarang ada mode kertas ya. Jadi Bapak Ibu yang peserta didiknya belum diperkenankan menggunakan handphone, itu masih bisa mengakses Quizizz paper mode atau Quizizz mode kertas. Gitu, tidak perlu khawatir. Baik, kita ketikkan saja Quizizz, lalu kita enter. Oke, akun pakai akun yang satu lagi, sebentar. Ini aja ya. Oke, kita ketikkan Quizizz, kita enter. Agak lemot ya. Kenapa dia lemot? Ya, sambil baca-baca chat deh. Tri Mulyani, SDN Kuitang 01 Jakarta. Oke, Kuitang, tetangga. Halo Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Soalnya lemot nih. Terdengar Pak Dengar Gilang? ya? Dengar ya? Ya. Nanti kalau misalnya putus-putus atau apa, langsung di
konfirmasi Cuma ke saya. putus-putus. Putus-putus ya? Baik, sebentar. Kalau gitu saya coba Ya, putus-putus. putus ya. Coba saya nggak usah pakai video deh. Bentar izin ya. Saya videonya saya matikan supaya mengirit jalur wifi-nya ini. Iya, Papi ya? Iya, Papi. Mariani. Ya, soalnya Lagi hilang, internetnya hilang. Tempat Pak Gilang tidak ada. jaringannya mungkin lemah sana. Bentar Bapak Ibu, sepertinya kendala jaringan ya. Mohon ditunggu sebentar. Ya, coba berganti hotspot Bapak Ibu gimana? Apakah masih putus-putus? Putus nyambung? Kalau di Lombok jelas. Dalam jelas ya. Oke, mudah-mudahan jelas seterusnya. Salah. Ya, kita ulang. Mohon maaf. Atau saya videonya saya matikan aja ya Bapak Ibu ya. Tapi suaranya tetap supaya bisa lebih lancar lah kira-kira gitu. Oke, kita share screen lagi. Lalu saya mau pakai akun yang ini deh. Oke, apa sudah terlihat share screen-nya? Saya Halo, sudah, Pak Gilang. sudah ya? Sudah ya? Nah, oke. Ya, Kita sudah. mulai yaitu mengetikkan ini kan Google ya. Kita masuk Google, lalu kita mengetikkan boleh di sini atau boleh di sini nggak apa-apa. Quizzes, date-nya 2 ya. Kita ketik enter, lalu kita pilih yang paling atas. Ya, mudah-mudahan lancar nih. Oke, nah sini sudah ada, harusnya bahasa Indonesia langsung. Oke. Nah, ini adalah tampilan beranda sebelum kita masuk atau daftar Bapak Ibu seperti ini. Quizzes dan segala macam daftar di sini bisa juga. Nah, atau di sini. Kalau yang sudah mempunyai akun, tentu saja dia tinggal masuk lalu memasukkan akun Gmail-nya. Gitu ya. Tapi kita akan coba untuk membuat akun dari awal. Kita bisa klik daftar. Gitu ya. Nah, ada 3 langkah di sini bagaimana kita bisa masuk membuat akun. Yang pertama itu lanjutkan dengan Google. Kalau melanjutkan dengan Google itu biasanya sudah disediakan akun-akun Google yang tertaut pada laptop atau komputer kita. Kalau kita coba klik gitu ya.
Nah, ini adalah 2 akun saya yang sudah tertaut di laptop saya. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang sudah ada, gitu ya, tinggal pilih aja mau yang Belajar ID atau mau yang Gmail biasa, gitu ya. Boleh saja, gitu. Silakan klik. Oke. Nah, ada juga yang lanjutkan dengan handphone. Tuh, kalau dengan handphone biasanya nanti minta kode verifikasi melalui SMS. Lalu ada juga mau melanjutkan dengan email yang lain nih, email Yahoo atau email apapun itu selain Gmail bisa juga. Nah, misalnya ini saya coba pakai email Yahoo saya. Karena email Gmail saya yang dua-duanya tadi sudah ada akun kuisisnya. Jadi saya mau coba email yang baru. Saya pakai email Yahoo. Kalau sudah tanda centang checklist begini, berarti memang alamat emailnya memang benar ada dan bisa digunakan seharusnya. Kita klik lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu harap berhati-hati kalau mulai sampai sini karena ada 3 pilihan. Ya, ada sekolah, perusahaan, ada keperluan pribadi. Ini nanti fiturnya berbeda-beda di antara ketiga ini. Karena kita ingin membuat akun guru, maka kita pilih yang sekolah. Di sini ada keterangannya untuk guru, administrator, dan siswa. Oke, kita klik yang sekolah. Nah, di sini juga banyak kesalahan. Ada untuk siswa, ada untuk guru, dan ada untuk tenaga kependidikan atau tenaga non guru lah gitu kira-kira. Nah, ini juga fiturnya berbeda-beda Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau akun siswa tentu saja tidak ada menu kelas gitu ya. Kalau di akun guru ada menu kelas, kita bisa membuat kelas di situ dan segala macam. Dan memang banyak juga yang ketika mendaftar itu tidak tahu dan asal klik aja langsung ke menu siswa, jadi tidak ada menu kelas. Kita pastikan Bapak Ibu membuat untuk akun guru. Kita klik yang akun guru. Oke. Ini apa? Judul. Judul ini adalah panggilan ya. Ada Mister untuk laki-laki, ada Miss, ada Mrs. Bedanya Miss sama Mrs itu, kalau Miss itu ini karena bahasa Inggris ya, karena dibuat oleh orang luar. Mrs itu yang sudah menikah lah, Miss itu yang belum menikah. Oke, kita Mister. Manakah dari berikut yang paling menggambarkan peran Anda? Guru. Oke. Nama depan. Bilang nama belakang. Oke. Kata sandi. Kata sandinya apa nih? Kata sandinya bebas ya Bapak Ibu ya. Minimal 6 karakter yang penting. Gitu. Di sini ada kekuatannya. Ada kurang, ada sedang, dan ada ini. Lalu kita lanjutkan, klik lanjutkan. Ditunggu beberapa saat. Nah, jadilah akun Quizizz Bapak Ibu dari email yang didaftarkan tadi. Oke, ini apa? Mata pelajaran apa yang Anda ajarkan? Oke. Misalnya pengetahuan alam. Gitu ya. Di sini sudah ada keterangannya Mr. Taufik. Nah, ini karena dibuat oleh orang luar ya, jadi panggilannya adalah nama belakangnya. Kalau misalnya mau dipanggil di sininya itu nama depan kita, berarti tadi ketika mendaftar, kalau tadi kan saya bilang nama belakangnya Taufik, maka dipanggilnya Mr. Taufik. Kalau Bapak Ibu mau dipanggil nama depannya, berarti dibalik aja tuh. Taufik dulu, baru Gilang. Maka di sini nanti ada dipanggil Mr. Gilang.
gitu. Oke, di sini ada menu-menu ya. Nah, sini ada menu perpustakaanku. Ini adalah soal-soal yang udah kita buat atau kita sadur, kita copy paste dari yang sudah ada, dari guru lain yang sudah ada, itu masuknya ke perpustakaanku. Di sini ada hasil. Nanti ketika Bapak Ibu sudah membagikan soalnya ke anak dan sudah diselesaikan, maka nanti hasilnya terlihat. Di sini ada menu kelas. Lalu di sini ada pengaturan. Oke. Nah, di sini ada topik-topik ya, topik-topik yang biasa di biasa dibuka lah, banyak dibuka. Di sini juga bisa kita ketikkan. Mau mencari kuis apa ini? Kalau mau mencari kuis yang sudah ada, Bapak Ibu. Jadi ada kita bisa membuat kuis sendiri, ya, dengan soal-soal yang sudah kita siapkan, gitu kita ketik sendiri atau kita upload sendiri. Bisa juga kita menggunakan kuis yang sudah dibuat oleh guru lain se-Indonesia, gitu. Dengan cara kita masukkan saja sini. Ini mau apa misalnya? Misalnya mau tentang contoh aja nih ya Bapak Ibu, pantun. Oke, lalu kita enter. Oke, nanti di sini akan muncul 42,6K hasil. 40K itu 42,6 ribu berarti hasil. Yang soal yang telah dibuat oleh guru-guru se-Indonesia yang terkait dengan pantun. Gitu ya. Ini adalah soal-soal yang dibuatnya. Ini adalah previewnya, bisa kita lihat yang ini, berarti kita bisa lihat previewnya di sini, gitu ya. Nah ini ada soal-soalnya. Ini ada 5 grade, ini berarti untuk kelas 5, ini untuk kelas 12, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa fokus gitu mencarinya, maunya misalnya SMP aja kelas 7 gitu, atau maunya misalnya SD, materi pantun SD atau SMA gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di kiri, di sini ada filter gitu ya. Bapak Ibu mencari apa? Kuis dan presentasi, atau kuis saja, atau presentasi saja. Presentasi itu materi-materi bahan ajar ya Bapak Ibu ya, yang seperti PowerPoint itu. Jadi bisa juga di kuis itu menampilkan materi-materi ajar. Misalnya kita mau kuis saja, kita klik kuis. Ya. Lalu di sini ada jumlah soal. Mau cari kuis yang berapa soalnya gitu kan? Misalnya saya mau yang 20 deh. Untuk asesmen formatif lah, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah, saya pengen kelasnya. Nah, di sini terlihat jelas ya. KG itu kindergarten ya. Nah, ini kelas 1, kelas 2, kelas 6 sampai kelas 6 untuk SD, kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMP 10, 11, 12 dan kampus juga ada ya. Dan untuk profesional juga ada. Gitu ya. Saya pengen cari yang kelas 7. Maka nanti akan muncul sendiri kelas 7 tuh. Ya. Kita tadi mencarinya 11 sampai 20, maka ada tuh yang ada yang 12 pertanyaan, ada yang 20 pertanyaan, ada yang 15 pertanyaan. Ya. Terus ada jenis soal. Nah, kita mau mencari yang mana sih? Maunya yang PG aja. Gitu. Nanti dia akan terfilter dengan sendirinya. Maka akan muncul yang pilihan ganda saja. Gitu ya. Terus mata pelajaran. Oke, ya, tadi udah ya. Terus bahasa. Ya, bahasanya yang mau digunakan dalam soal itu apa sih? Gitu. Apakah bahasa Inggris misalnya? Nah, tuh muncul semua bahasa Inggris. Ya, enggak deh, bahasa biasa aja, bahasa Indonesia. Oke, ini untuk filter. Lalu kita pilih nih, mau yang dipakai yang mana ya kira-kira? Misalnya yang ini. Nah, kita klikkan siapa pembuatnya? Itu namanya Bernadette Pinka. Setahun yang lalu dibuatnya. Gitu ya. Nah, ini adalah soal-soalnya. Bisa dilihat. Ini yang warna hijau itu jawabannya. Ini
45 detik 5 poin. Kita bisa edit ya. Seperti itu. Nah, kalau edit itu berarti kita mengambil soal supaya menjadi hak milik kita. Nah, ini kan langsung jadi bilang Taufik. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita edit. Ya, juga bisa kita review. Nah, ini bentuknya di handphone anak-anak itu nanti seperti ini. Terus kita lihat, mau lihat nomor 2, 3. Ini bisa kita edit Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah misalnya oke, simpan. Nah, ya. Bisa juga kita download. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ini yang tadi saya katakan, ada mode kertas, ada jadikan PR. Kalau jadikan PR itu bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, dalam rentan waktu biasanya 1 minggu atau beberapa hari. Itu untuk PR. Nah, ini untuk langsung yang biasanya langsung kita berikan di kelas pada saat anak-anak sedang belajar. Kita coba ini. Di sini ada muncul 2 pilihan. Pilihan pertama yaitu klasik. Yang kedua adalah dipimpin guru. Yang intinya klasik itu adalah menjawab secara langsung dan guru melihat progresnya di klasemen. Jadi diberikan waktu, nanti anak-anak mengerjakan gitu. Kalau nomor 1 sudah selesai, dia lanjut ke nomor 2 dan seterusnya. Setiap anak pasti berbeda-beda waktunya, waktu pengerjaannya gitu. Nah, kalau dipimpin guru, ini siswa tidak bisa melanjutkan ke nomor setelahnya jika si guru tersebut belum melanjutkan, belum next gitu. Itu perbedaannya. Jadi kalau klasik itu tadi bisa next, siswanya bisa langsung next ke nomor berikutnya. Kalau dipimpin guru itu si guru tersebut yang melanjutkan ke nomor berikutnya. Jadi kalau guru belum melanjutkan, ya anak tersebut tetap di nomor itu, walaupun dia sudah mengisi masih tetap di situ saja. Itu bedanya. Kita coba yang klasik. Nah, oke. Ini ada jenisnya. Tadi pantun 12 soal. Ini ada 4 mode. Yang pertama dulu deh. Mode tim. Mode tim itu bisa berkelompok gitu ya. Bisa berkelompok. Jadi maksimal di sini ada 8 tim gitu. Kalau misalnya ada nggak? Kalau nggak ada ya. Jadi maksimal 8 tim gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai menjadi 4 tim gitu. Jumlah siswanya ada 36 di kelas. Mau pakai 4 tim, berarti 36 dibagi 4. Mau pakai 5 tim, 36 dibagi 5 gitu. Berarti ada yang berbeda jumlahnya. Jadi maksimal di sini 8, kita lihat dulu. Nah, ya, ini bisa jumlah tim ya, maksimal ada 8. Gitu. Lalu tetapkan mulai waktu aktivitas itu bisa mulai dikerjakan itu kapan? Ya. Ini tidak perlu biar langsung dikerjakan. Lalu bisa juga di-share kemana? Itu ke GCRK atau ke kelas K kalau sudah dibuat kelasnya. Lalu pertanyaan penembusan. Gitu ya. Jika anak tersebut salah, apakah bisa mengulangnya gitu? Lalu tunjukkan jawaban selama aktivitas. Ya, jadi jawabannya langsung muncul. Soal diacak, pilihan jawaban diacak, opsionalnya ini diacak ya maksudnya. Timer pertanyaan. Ya, gitu.
bisa tidak aktif, bisa tidak ada waktunya ya. Misalnya misal 30 detik, 20 detik gitu. Kita bisa fleksibel. Fleksibel itu kita setting. Misalnya nomor 1 kita mau 20 detik. Nomor 2 nih karena agak panjang nih, soalnya kita banyakin jadi 40 detik misalnya. Boleh. Atau waktu ketat. Waktu ketat ini yang seperti ini hanya bisa digunakan untuk akun super ya. Untuk akun basic di sini terlihat akun basic. Oke, name factory ini nama peserta didiknya itu dibuat otomatis. Ini tidak perlu, biar anak-anak mengetikkan sendiri nama dirinya sendiri. Power up itu adalah bonus kecepatan. Jadi semakin cepat jika dia betul, dan semakin cepat maka poinnya semakin tinggi. Ini ada musik. Ya, gitu. Lalu kita lanjutkan. Kalau settingannya sudah, kita lanjutkan. Nanti oke, jadi inilah yang kita bagikan kepada anak-anak nanti ya. Gitu. Bisa anak-anak mengetikkan manual, ketik ini lalu masukkan kodenya, atau kita mengcopy paste linknya. Kita klik ini lalu kita copy dan pastekan ke misalnya grup WA atau grup GCR anak-anak. Nah, nanti akan muncul di sini anak-anak yang sudah join. Ya, kalau dia tim berarti akan muncul per tim di sini. Nah, masuk ke dalam timnya itu random ya, diacak oleh sistem ya. Jadi tidak bisa dipilih oleh guru gitu. Nama timnya pun sudah disiapkan. Jadi anak tersebut bisa masuk tim mana, guru tidak bisa menyetingnya. Tuh, oke, kita kembali. Yang tadi menu tim, yang ini adalah menu penguasaan, Bapak Ibu. Ini menu baru ya. Penguasaan itu berlomba-lomba untuk sampai kepada puncak ya, seperti game ini ya. Tapi ada beberapa rintangan dan hambatan untuk sampai di puncak. Jadi ketika anak tersebut bisa mengisi jawaban dengan benar, maka dia semakin naik menuju puncak. Tapi nanti beberapa kali mendapat rintangan. Rintangannya juga tetap edukatif ya. Kalau dia bisa menyelesaikan rintangannya dengan waktu yang cepat, maka lebih cepat juga dia sampai ke puncak. Yang sampai ke puncak berarti dialah pemenangnya. Gitu. Oke, ini masih sama ya. Oke. Lalu mode klasik, mode yang biasa digunakan. Ya. Ada default dengan kecepatan mereka sendiri bersaing secara individu. Ini udah individu sendiri-sendiri ya. Kalau tadi tim kan secara tim, kalau ini klasik secara sendiri. Ini yang biasa digunakan. Ada juga bonus performa buat permainan seru dengan bonus performa untuk setiap jawaban yang benar. Jadi ada bonusnya, Bapak Ibu. Apa pengaruh nanti kepada penilaian yang akan diambil oleh guru gitu. Penilaian yang diambil oleh guru bukan penilaian yang ada bonus performanya gitu. Siapa yang cepat menjawab itu bonusnya besar tidak. Yang diambil oleh guru nanti adalah jawaban benar berapa dari soal tersebut. Itu aja yang kita ambil. Misalnya soalnya ada 20 gitu ya. Dia benar 20 ya berarti nilainya nanti 100 gitu kira-kira. Lalu kita ke bawah dulu ya. Ini sama. Ini ada mode bank soal adaptif. Jadi misalnya kita mau buat 20 soal tapi kita menyiapkan bank soal itu ada 30. Jadi tetap yang muncul nanti 20 soal secara random dan setiap anak pasti berbeda-beda nanti. Tunjukkan jawaban masih sama seperti tadi, pilihan jawaban diacak. Ini masih sama. Power up, ini tambahan nilai ya. Semakin cepat menjawab betul, maka semakin besar nilainya. Ini ada meme-nya. Ya, ini kalau menjawab betul nanti ada meme seperti ini supaya anak-anak tidak jenuh.
Boleh kita matikan atau boleh kita nyalakan juga. Oke, lalu ini ada mode ujian. Nah, apa sih bedanya mode ujian itu? Mode ujian itu harus menggunakan alamat email anak-anak sendiri. Dan ini biasanya mode ujian ini hanya bisa digunakan untuk akun Quizizz school and district. Jadi akun sekolah yang membeli akun Quizizz gitu kira-kira. Apa sih perbedaannya? Kalau ujian itu ketika anak-anak mengerjakan soal, maka dia tidak akan bisa keluar dari aplikasi Quizizz-nya itu. Misalnya keluar untuk mencari jawaban di Google gitu. Itu nggak bisa. Gitu ya. Itu akan terdeteksi di akun gurunya bahwa si A telah keluar gitu. Ini memang khusus untuk ujian. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu adalah bentuk-bentuk soalnya. Sekarang kita ke perpustakaan. Nah, ini yang tadi itu adalah dibuat oleh orang lain, tetapi sudah kita ambil menjadi punya kita, milik kita gitu loh tadi. Ini jadi menjadi Gilang Taufik. Tenang saja Bapak Ibu, tidak copyright ya, boleh diperbolehkan gitu. Tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan materi yang telah kita pelajarin, yang telah kita ajarkan kepada anak-anak. Tetap ya, namanya juga dibuat oleh orang lain, pasti ada yang kurang cocok untuk anak-anak kita atau apa, atau kurang banyak gitu. Atau ada yang typo misalnya, atau ada jawabannya yang salah mungkin gitu, mungkin saja. Tetap kita harus mengeditnya Bapak Ibu ya. Jangan langsung kita ambil begitu saja, tetap harus kita edit. Oke, kita juga bisa menambahkan ya, menambahkan misalnya ini ada berapa? 12 soal, kita bisa menambahkannya. Nah, ini saya bisa, atau bisa menggunakan AI gitu ya. Oke. Ini kalau misalnya kita mengambil soal dari yang sudah ada di Quizizz yang dibuat oleh guru-guru lain di Indonesia, se-Indonesia. Nah, bagaimana kalau mau buat sendiri gitu ya. Kalau mau buat sendiri, maka Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah kiri ya. Di sini ada menu, ada tulisan buat gitu ya. Mau buat apa? Mau buat kuis ya, atau mau buat presentasi materi pembelajaran misalnya ya. Kita mau buat yang kuis. Ada beberapa ya. Ini kita perlu bisa juga menggunakan bantuan AI. Ada buat dari awal, ada hasilkan dari teks, ada dari ini dari teks. Lalu kita teks biasa Bapak Ibu, kita masukkan ke sini, akan menjadi soal dengan sendirinya. Yang lalu yang berikutnya ada unggah dokumen. Misalnya dari PDF, dari doc atau dari PPT, kita unggah ke sini, maka nanti otomatis akan menjadi soal. Nah, ada juga yang tidak kalah hebatnya, dari video YouTube, dari halaman Wikipedia dan halaman lainnya di Google, itu bisa kita langsung jadikan kuis. Itu luar biasa ya. Jadi kita tinggal cari video YouTube-nya, video YouTube tentang materi pelajaran ya Bapak Ibu pastinya gitu. Lalu kita sematkan di sini, nanti otomatis Quizizz AI itu akan membuatkan soal-soalnya dari materi YouTube tersebut. Atau juga bisa mengimpor dari Google Form atau dari Excel
gitu ya. Kalau dari doc udah pasti bisa ini ya, gitu. Nah, apakah dari PDF dan dari doc itu harus soal yang sudah kita buat, gitu, atau boleh materi, paragraf-paragraf, bentuk-bentuk materi gitu ya. Nah, dari apa saja bisa Bapak Ibu, ya, dari soal juga bisa atau materi pun bisa gitu. Nah, saya mau coba tunjukkan yang dari YouTube deh, kayaknya seru nih. Ya, oke. Sini tambahkan tautan apapun di web. Nah, kalau Bapak Ibu punya materi bahan ajar di YouTube, silakan pakai YouTube sendiri. Kalau tidak ada, maka bisa kita cari. Misalnya pantun lagi-lagi ya. Materi pantun. Materi pantun kelas 7. Nah, ini sudah ada ya, ada banyak. Tentunya kita harus tonton dulu ya Bapak Ibu ya, sesuai atau tidak gitu. Nah, misalnya saya mau pengertian ciri-ciri jenis pantun. Oke, mau yang ini. Lalu yang kita kopikan adalah ini, link ininya. Kita copy, Ctrl C atau copy di sini. Lalu kita kembali ke puisi tadi, ya. Lalu kita pastekan di sini, Ctrl V atau klik kanan paste. Oke ya. Lalu kita langsung menghasilkan pertanyaan. Coba kita lihat ya. Tadi materinya adalah pantun ya Bapak Ibu ya. Ditunggu sebentar. Robotnya sedang bekerja sambil lihat chat. Oke. Nah, ini dia sudah jadi. Jadi Bapak Ibu ya. Tadi materinya pantun ya Bapak Ibu. Ini langsung jadi. Langsung berupa soal-soal seperti ini Bapak Ibu. Dapatnya berapa nih gitu? 10. Kalau misalnya kurang ya tambahin lagi. Gitu. Dari video lagi bisa gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Terus kita buat lagi. Dari doc misalnya atau PDF. Ya. Unggah dari perangkat, dari laptop maksudnya, atau import dari Google Drive atau dari Google Drive kita yang pernah disimpan di Google Drive. Gitu. Ada aturannya, batas ukuran file hingga 10 MB, tidak lebih dari 15 halaman. Quiz AI hanya terbatas pada hasil dan generasi berbasis teks untuk saat ini. Gitu ya. Nanti kita unggah dari perangkat, kita cari misalnya materi apa. Nah, di sini banyak ya materi literasi numerasi misalnya, atau soal ya, kita cari. Misalnya sudah ada, nanti kita klik saja, nanti langsung tinggal generate, menghasilkan pertanyaan. Maka nanti akan menjadi seperti yang contoh video kita tadi itu. Tidak perlu ribet-ribet menulis satu-satu, ya. Tidak perlu ribet menulis manual, gitu ya. Bisa menggunakan AI atau bisa juga mengambil dari soal yang sudah dibuat oleh guru-guru se-Indonesia gitu. Nah, nanti jika sudah, kita mau ngeliat hasilnya nih, gitu, si A berapa sih, si B berapa gitu. Ya. Nah, nanti di sini akan muncul gitu ya. Ini pantun yang tadi ya, sebagai contoh. Nanti di sini akan muncul, Bapak Ibu bisa klikkan saja gitu. Nanti ada
si A salah berapa, betul berapa gitu ya. Salahnya di nomor berapa, gitu ya. Betulnya di nomor berapa aja, gitu. Jumlah skornya berapa gitu ya. Itu bisa kita download dan bisa kita uh, analisis ya. Di situ udah secara otomatis dianalisis nomor soal berapa yang anak-anak banyak yang salah gitu. Nomor soal berapa yang anak-anak lama menjawabnya gitu, itu bisa kita analisis. Oh ternyata nomor ini soalnya terlalu sulit nih sepertinya gitu nih. Atau nomor ini soalnya terlalu gampang nih gitu. Kita mau buat soal yang agak sulit dikit, soal HOTS gitu misalnya. Nanti tinggal kita ganti aja nomor tersebut dengan soal yang lain gitu ya. Atau misalnya banyak yang salah nih anak-anak nih gitu. Kita ganti saja ke yang lebih mudah misalnya gitu ya. Nanti semua di sini ada, kita bisa download, kita bisa lihat atau kita bisa download, bahkan kita bisa bagikan juga dan kita bisa cetak juga ya. Seperti rapot hasilnya gitu bisa. Nah, di sini selanjutnya ada sebelah kiri di bawah hasil ada menu kelas. Nah, sini Bapak Ibu kita bisa buat kelas gitu. Ya, di sini ada ada apa ya? Warna ya untuk membedakan nanti kalau yang banyak mengajarnya di kelasnya gitu. Ini ada centang siswa wajib untuk memasukkan alamat email orang tuanya atau walinya gitu. Atau boleh kita tidak aktifkan. Ini gunanya untuk apa? Gunanya kita untuk memberikan laporan ke orang tua, ke email orang tua atau ke email wali murid gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya. Gitu ya. Oke, kita nonaktifkan. Terus misalnya kita buat kelas 7E misalnya. Saya pengen warna oranye. Ya. Apa sih kalau ribut amat? Kelas 7E. Ini kita tidak usah ya, nggak usah pakai email orang tua ya. Lalu kita buat kelas. Ini bisa kita copy, lalu kita pastekan ke grup anak-anak atau menggunakan kode ya, agar anak-anak itu join di kelas kita. Seperti GCR lah kira-kira gitu. Nah, anak-anak nanti join sendiri tuh. Gitu ya. Atau kita bisa tambah siswa. Di menu ini tadi ada tambah siswa. Tinggal salin, lalu kita kirim ke WA grupnya anak-anak. Gitu ya. Nanti jika sudah bergabung, maka muncul nama-namanya nih. Gitu ya. Itu email siswa, email yang terdaftar ya, akun email anak yang terdaftar di Quizizz ya. Sebelumnya kan tentu harus mendaftar juga. Yang tadi pakai akun, bukan akun guru ya, tapi akun siswa. Ini email orang tua nanti muncul di sini apabila tadi kita menginginkan anak tersebut mengirim email orang tua atau wali. Itu yang gunanya tadi untuk mengirim hasil asesmen anak-anak kita langsung ke email orang tua. Jadi orang tua bisa pantau tuh. Gitu. Itu kelas. Lalu di sini ada apa ini? Ini pengaturan saja. Gitu ya. Gitu. Ini ada terkait akun kita, bisa kita hapus juga. Atau rubah ke akun murid. Tuh, bisa juga. Nah, kita kembali ke perpustakaan. Di sini ada perpustakaanku dibuat olehku gitu ya. Ini tadi yang di generate dari YouTube ya. Ini tadi yang kita ambil dan kita edit dari
guru-guru yang telah membuat sebelumnya. Gitu. Sini ada impor. Nah, kita bisa mengimpor apa ini, slide atau Google Drive atau PDF ke sini ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk menyimpan data-data penting kita atau menyimpan materi-materi ajar, bisa juga di sini. Ini ada sebelumnya digunakan, itu bisa terlihat sebelumnya sudah memainkan kuis apa nih. Di sini ada disukai oleh saya, jadi ketika kita mencari soal-soal yang dibuat oleh guru-guru se-Indonesia itu kita bingung nih misalnya. Kita klik aja dulu sukai, nanti akan muncul di sini ada beberapa soal yang kita sukai, nanti kita tinggal pilih ulang. Dibagikan dengan saya. Ini mungkin ada akun teman-teman guru lain yang dibagikan ke akun kita. Teks standar. Oke, ini semua konten saya. Oke. Atau bisa membuat tim ya. Nah, itu. Misalnya tim MGMPS gitu ya. Musyawarah guru mata pelajaran sekolah gitu, MTK misalnya. Tambahkan aja guru-guru matematik ya yang mengajar di sekolah Bapak Ibu. Gitu. Sini juga ada menu koleksi baru. Gitu. Ini untuk memilah koleksi kita. Mau yang sifatnya publik bisa dilihat orang, terus sifatnya privat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah akun Quizizz yang mana Bapak Ibu jika ada yang belum membuat akun Quizizz, diharapkan bisa membuat akun Quizizz. Karena apa? Kalau yang sudah sih nggak masalah ya, kalau ada yang udah punya ya. Karena apa? Karena tujuan kita dalam pelatihan ini adalah Bapak Ibu sudah mempunyai minimal satu akun Quizizz gitu, yang nantinya didaftarkan untuk mengerjakan soal ujian akhir nanti di hari besok gitu loh. Jadi harus nanti kan mengisi Google Form ya Bapak Ibu. Jadi nanti harus memasukkan alamat email yang sudah ada akun Quizizz-nya gitu loh. Kalau kayak tadi saya. Oke, jadi Bapak Ibu yang belum punya akun, ya monggo dibuat. Dibuat dari sekarang. Gitu. Nah, di sini akun basic ya. Karena kita kan materinya atau pelatihannya itu adalah pelatihan Quizizz basic teacher gitu ya. Memang benar-benar dasar ini. Bapak Ibu mungkin yang sudah mahir menggunakan Quizizz itu mungkin levelnya bisa bukan basic lagi ya. Gitu. Tapi ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang benar-benar memang belum memiliki akun atau ya sudah punya akun tapi jarang digunakan gitu kira-kira. Nah, oke. Ya, begitu Bapak Ibu kira-kira untuk khusus hari ini untuk membuat akun apakah ada pertanyaan? Saya mau tahu siapa, boleh di chat atau di angkat tangan Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Quizizz. Monggo Bapak Ibu. Karena ini terkait dengan ujian akhir kita nanti ya untuk mendapatkan sertifikat Quizizz Basic Teacher 32 JP. Monggo Bapak Ibu siapa yang sudah? Oke, Zakia sudah, Bu Hamia sudah ya. Oke. Saya sudah punya akun Quizizz. Oke. Sudah Pak. Sudah. Oke. Mantap. Baru buat Pak Budianto. Oke. Ya, sekali lagi saya ingatkan ketika link ujian itu nanti besok gitu ya. Itu mesti mencantumkan email yang ada akun Quizizz-nya gitu. Jadi dipastikan Bapak Ibu kalau yang punya banyak Gmail gitu ya, dipastikan dulu nih yang mau dipakai buat Quizizz yang email mana nih.
gitu ya, supaya tidak tertukar gitu. Memang persyaratannya harus registrasi gitu. Nanti karena nanti mendapatkan ID untuk masuk ujiannya itu tersendiri Bapak Ibu. Selain nama trainernya, nanti nama saya Bapak Ibu masukkan gitu. Ya, terus nanti ada ID pelatihannya, ada ID ujiannya, ada alamat email yang sudah terdaftar di Quizizz. Sepertinya ini sudah semua. Ada beberapa yang baru buat ya. Bagus, alhamdulillah. Terus saya ingatkan juga untuk masuk Google Classroom pelatihan ini ya Bapak Ibu. Sepertinya kalau pakai akun belajar ID masuk Google Classroom-nya tidak bisa sepertinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang belum join ke GCR pelatihan ini, yang linknya tadi sudah dikirim oleh Ibu moderator, kalau tidak bisa masuk, Bapak Ibu coba masuknya pakai akun Gmail yang biasa, bukan akun belajar ID ya. Gitu ya. Nih sudah dikirim lagi sama Bu Nurajija. Oke. Coba jangan pakai akun belajar ID karena apa? Karena di GCR itu yang bisa masuk itu adalah yang terdeteksi sebagai siswa. Jadi walaupun kita guru nih, kalau kita masuk GCR itu ya kita sebagai siswa gitu loh. Sedangkan akun belajar ID kita itu adalah akun yang terverifikasi adalah seorang guru. Maka kan kalau akun belajar ID itu kan misalnya Gilang Taufik 74 @guru gitu ya .smp.belajar.id, karena kita terverifikasi sebagai guru. Jadi terkadang tidak bisa masuk ke dalam Google Classroom tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi monggo, karena apa? Karena daftar hadir ada di situ ya. Lalu penugasan ada di situ. Tugasnya ngapain? Gila gitu, kayaknya susah gitu. Tidak. Tugasnya hanya mengisi Google Form dan mengupload email yang ada akun Quizizz-nya. Untuk apa? Supaya saya memastikan, nanti saya periksa. Saya memastikan email Ibu tuh benar nggak sih ada, supaya nanti ke depannya tidak bermasalah ketika mau ujian sertifikasi Quizizz Basic Teacher sebanyak 32 JP. Itu bisa dimulai besok ya Bapak Ibu ya. Gitu. Begitu mungkin kira-kira. Ada yang mengangkat tangan bertanya atau apa? Boleh, masih ada waktu. Saya sih mudah-mudahan tidak sampai lewat dari jam 3 ya Bapak Ibu ya. Itu mudah-mudahan itu. Karena sifatnya selain melalui Zoom juga melalui GCR, jadi kita banyak diskusi dan tanya jawab di GCR juga. Dan di grup WA juga nanti insya Allah saya masuk. Kalau sudah GCR-nya sudah selesai, saya masukkan materi-materinya nanti. Mungkin tadi materi-materinya tidak ada materinya, tapi langsung tutorial saja. Mungkin jika Bapak Ibu membutuhkan materi-materi tentang kuis itu sendiri, nanti akan saya masukkan di GCR-nya. Karena memang hari ini fokus untuk Bapak Ibu, saya memastikan untuk Bapak Ibu sudah memiliki akun Quizizz supaya bisa ujian sertifikasi Quizizz Basic Teacher. Itu boleh. Kalau yang Bu Nuraziza masih ada waktu 15 menit. Barangkali ada pertanyaan. Silakan yuk, bisa yuk. Oke. Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan nggak nih, mumpung ada narasumber kita nih? Ada yang sudah angkat tangan nih kayaknya Pak Gilang. Sinyalnya Bu Nur. Ya, halo? Kedengaran suaranya Pak Gilang? Ya, ya sudah Bu, sudah. Oke. Ya, kayaknya ada yang angkat tangan nih, Mbak Ibu Wahyu Nur Zakia dari SNPN 93 Jakarta. Kepada Ibu Wahyu, silakan. Silakan Ibu. Ibu Wahyu. Halo Bu Wahyu Nur Zakia. Halo. Seperti masih di mute kah? Berapa pesertanya? Ada 92. Oke, lumayan meningkat ya. Maaf tadi akun kuisnya tidak boleh pakai akun. Bukan akun kuisnya ya Bapak Ibu. Sebentar saya jawab yang Bu Indah di kolom chat ya.
Jadi yang tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak bisa menggunakan akun belajar ID itu adalah ketika Bapak Ibu masuk GCR, Google Classroom, pelatihan kita sekarang ini, selama 2 hari ke depan. Kalau Bapak Ibu mau membuat akun Quizizz, menggunakan akun belajar ID itu sudah dipastikan bisa, karena Quizizz itu adalah partner dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu nomor 1. Sama seperti Canva Bapak Ibu. Nah, fiturnya juga berbeda. Kalau kita pakai Canva, pakai akun belajar ID, itu ada beberapa yang seharusnya berbayar itu digratiskan. Bapak Ibu yang sudah pernah membandingkan antara Canva menggunakan akun biasa dengan Canva menggunakan akun belajar ID. Itu untuk akun belajar ID luar biasa Bapak Ibu. Material-material yang harusnya berbayar itu digratiskan oleh kementerian, jadi kita bisa gunakan. Sama seperti itu. Jadi Quizizz itu malah saya sih maunya Bapak Ibu yang baru bikin ya, gitu. Untuk yang baru bikin pakai akun belajar ID. Tapi yang tadi saya maksud itu untuk masuk Google Classroom-nya. Untuk masuk Google Classroom-nya tidak bisa pakai akun belajar ID gitu. Karena akun belajar ID kita terdeteksi sebagai di kementerian ya, terdeteksi sebagai guru. Karena sebagai contoh tadi Gilang Taufik 74@guru.smp.belajar.id. Kita itu adalah seorang guru. Sedangkan yang bisa masuk GCR itu adalah atau dianggap sebagai siswa. Karena nanti Bapak Ibu kalau lihat di GCR itu kan ada kita sebagai siswa loh. Kalau lihat partisipan di GCR itu, maka ditolak secara sistem. Itu Bu Indah. Tadi Bu Wahyu Nurzakia mungkin ada pertanyaan atau yang lain? Monggo, terkait pelatihan kita juga boleh. Terkait kuisisnya itu sendiri juga boleh. Ayo monggo. Tadi katanya Ibu Wahyu itu Hmm? ngangkat tangan karena sudah ditanya, tadi ditanya sudah punya akun atau belum. Oh, sudah punya akun. Mantap. Mungkin sudah punya akun kali memang kata dia, nggak apa-apa. Yang belum, Bapak Ibu, ayo yang belum coba, yang belum aja di sekarang angkat tangan yuk. Pak Budianto tadi sedang buat ya, berarti mudah-mudahan selesai ya sore ini. Terus yang memang belum, monggo Bapak Ibu. Karena belum nggak bisa ikut ujian nih, bener. Nggak bisa ikut ujian. Sayang kan 32 JP. Gitu. Perlu registrasi Bapak Ibu gitu ya. Karena besok saya akan berikan bagaimana tips-tips trik ujian dan juga bagaimana cara mengisi ujian dan seperti apa sertifikatnya. Gitu. Sertifikat langsung dari Quizizz Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi Pak Gilang, ya, ya Bu, boleh Bu bertanya Amia. Pak Gilang? Boleh silakan Bu. Kan tadi saya sudah masuk ke link GCR tuh. Nah, untuk melihat kita Ya. sudah masuk ke dalam link GCR-nya, berarti kita buka GCR pribadi masing-masing ya, Pak? Iya, betul. Nanti terlihat di situ. Ya, Yang terima penting kasih Pak Gilang. udah bisa mengakses ke situ, kan ada hari pertama, hari kedua, ya saya buat itu ada forum diskusi, berarti udah masuk Bapak Ibu. Nanti mungkin saya follow up lagi kali ke grup WA ya, nanti saya mulai masuk grup WA, Kalau bisa siapa di saja yang belum, link GCR-nya di grup WA, Pak. iya. Dan yang Bapak Ibu yang belum masuk GCR nanti saya follow up, gitu. Oke. Supaya ya penting, sangat penting ini nanti karena link ujian dan segala macam di situ. Oke, ada lagi, Ibu? Masih ada waktu 10 menit sebelum kita absen. Mungkin yang di Papua udah jam berapa nih tadi? Bu Vinceratak tadi jam berapa? Sekarang jam 14.50 berarti beda 2 jam ya. Udah sore ya. Jam 5-an kira-kira. Jam 5-an ya Bu Nur Aziza ya. Mantap ini. Itu rekan saya PPG. Sepertinya rekan saya PPG itu. Mantap. Jadi waktu PPG itu banyak yang dari Papua, ada 8 orang. Ya senang apa namanya ya berbincang dengan guru-guru di Papua. Luar biasa semangatnya. Mantap. Dan di daerah-daerah lain juga luar biasa. Mantap. Ada lagi? Saya sudah masuk link GCR Pak, bergabung di kelas Pak. Ya, terima kasih Bu Halida.
nggak ada yang bertanya nih apakah lulus apa enggak, udah pasti lulus apa enggak, apa Gilang nih gitu ujiannya, nggak ada yang bertanya gitu ya Bu Nur Aziza. Iya Sepertinya tuh udah dia. percaya diri nih bakal lulus semua gitu, nggak ada pertanyaan seperti itu ya, bagus alhamdulillah. Mungkin Kan belum bertanya lihat ujiannya seperti soalnya, Pak. apa gitu ya. Ya, ujiannya soalnya eh Soalnya saya sebutin kaget nggak nih kira-kira? Soalnya Terus ya sedikit Pak. Bapak Ibu, soalnya sedikit ya, berbeda. soalnya sedikit dan soalnya sulit, saya kasih tahu aja. Tapi ada kabar bahagianya. Apa itu kabar bahagianya? Harusnya ini materi besok, tapi nggak apa-apa lah ya, di-spill dikit-dikit ya. Apa kabar bahagianya? Kabar bahagianya adalah Bapak Ibu bisa mengerjakan berkali-kali sampai nilainya mencukupi KKM kelulusan. Berapa KKM-nya Pak Gilang? Dari kuisis sendiri menentukan, yaitu KKM-nya nilai ambang batasnya adalah 60. Misalnya Ibu dapat 50 nih percobaan pertama, coba lagi. Coba lagi percobaan kedua, lah kok malah turun jadi 40, coba lagi. Naik jadi 55, coba lagi keempat kali baru 60. Ah, nggak mau 60 nih, pas-pasan nih, nanti predikatnya cuma baik gitu. Kan nanti ada predikatnya juga di sertifikat. Mau dilanjut lagi, percobaan berikutnya dapat 90 gitu. Boleh, sangat baik. Atau misalnya baru pertama kali mencoba ujiannya langsung dapat 90, ya sudah, nggak usah dicoba lagi Bapak Ibu, udah besar itu mah. Jadi begitu kira-kira, soalnya susah memang, tapi bisa dilakukan berkali-kali. Yang penting syaratnya itu registrasi, Bapak Ibu ya, registrasi, ada persyaratan registrasi, dan mengisi alamat email yang sudah ada akun kuisisnya. Gitu. Registrasinya mesti saya yang registrasi itu Bapak Ibu, karena saya adalah trainer dari Bapak Ibu di sini, gitu ya. Maka trainernya akan meregistrasikan ke kuisisnya, kan nggak mungkin sembarangan. Bisa aja orang lain yang bukan trainer terus tiba-tiba registrasiin gitu kan, gitu bisa aja, tapi tidak bisa. Jadi harus benar-benar memang trainernya yang meregistrasikan, yang mendaftarkan. Linknya mana? Link apa nih Bu? Link ujian. Link ujian besok ya. Link ujian besok. Jadi besok itu ada sedikit materi tentang ujian tersebut, tips and trick dan segala macam, cara menjawab, ketentuan dan segala macam. Sebentar, mungkin sampai jam 3 kurang lagi. Setelah itu saya akan memberikan, ini untuk besok ya. Untuk hari kedua ya. Setelah itu saya akan memberikan link registrasinya Bapak Ibu yang tertaut dengan akun kuisi saya. Jadi saya daftarkan. Gitu. Akun kuisisnya boleh pakai akun belajar atau bukan, boleh Bu, bagus. Nggak apa-apa. Yuk, dipakai akun belajar ID-nya. Kecuali untuk GCR ya, sekali lagi. Itu. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa deh tentang Mungkin ujian deh. Kayaknya mau langsung ujian apa malam ini aja saya kasih nih. Langsung ujian aja Pak. Besoknya belajar mandiri aja ya. Gitu. Jadi 2 hari tetap 2 hari. Besok tapi belajar mandiri gitu. Kayaknya udah pada nggak sabar. Karena kayaknya Bu Nur Aziza udah pada expert semua sih di kuisi sih. Udah pada maksa Iya itu semua, dia kayaknya udah makanya Pak. keren-keren lah. Pasti. Tapi saya nanti mau Keren lihat. ya, keren. Iya udah keren-keren nih pesertanya. Penting dalam pelatihan ini di-share materi penting untuk ujiannya. Materi penting, siap. Siap, Bu. Siap, nanti saya share-nya, itulah gunanya untuk bergabung di Google Classroom. Gitu, Bapak Ibu. Jadi supaya ya bisalah satu kali percobaan langsung berhasil. Mudah-mudahan. Ya, Bapak Ada Ibu, lagi? kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali? Atau mungkin kayaknya saya nih, Pak daftar Gilang yang hadir akan di bertanya nih. GCT. Boleh, Bu. Ibu bukan bertanya, sepertinya mau ngetes saya nih. Monggo, Bu. Iya, Nur Aziza, enggak sih. Antasari.
mungkin peserta bingung ya, Pak ini untuk tugasnya di mana gitu ya di GCR sampai kapan batas waktunya untuk pengumpulannya gitu loh Pak. Oh, Mungkin di ada peserta yang rumahnya jauh, jaraknya jauh gitu kan, harus butuh waktu. baik. Untuk penugasan ya, penugasan itu nanti ada sudah dibuka sepertinya nih. Saya settingnya sejam 2 di GCR itu. Nanti ada penugasan. Itu kapan bisa dikerjakannya? Sampai kapan? Sampai besok, Bapak Ibu. Besok tuh berarti Jumat jam 23.59. Nah, apabila masih belum dikerjakan juga Bapak Ibu karena terkendala, nanti bisa WA saya Japri. Jangan telepon nih Bapak Ibu. Saya soalnya tidak menerima telepon yang tidak ada kontaknya gitu. WA aja dulu. Kalau mau telepon WA dulu, Pak, ini saya dari peserta pelatihan ini. Boleh saya telepon gitu. Boleh, telepon Bu, monggo gitu. Harus WA dulu gitu. Bisa gitu. Jika terkendala atau hal-hal lainnya. Jadi kalau di GCR itu kuasa penuhnya adalah trainernya, yaitu saya sendiri, dan juga adminnya. Ada Pak Anas di situ. Yang upload materi itu saya, yang buat daftar hadir itu saya. Makanya dari kemarin belum join ke grup WA karena memang fokusnya ke GCR dulu deh. Grup WA udah ada Pak adminnya di situ. Saya mau fokus GCR dulu. Gitu. Jadi bisa nanti dikondisikan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Monggo yuk. Ya Bapak Ibu mumpung ada ahlinya nih, yang bingung mungkin ini apa nih Pak, cara membuatnya gimana gitu ya. Baru masuk karena jaringan. Mohon maaf baru masuk karena jaringan. Link GCR-nya di mana Pak? Bu Nur, monggo diminta tolong di-share lagi. Link GCR-nya. Ibu Sari Bunga, Indah Bunga. Sepertinya tadi semuanya sudah punya akun Quizizz. Saya jadi lega nih. Nanti Pak Budianto di follow up ya Pak Budianto kalau sudah jadi link GCR-nya. Sorry, link akun Quizizz-nya untuk khusus Pak Budianto. Nah, itu link GCR-nya sudah di-share Bapak Ibu ke grup ke chat, kolom chat. Sekali lagi saya ingatkan untuk menggunakan akun Gmail yang biasa. Pak, saya sudah isi daftar hadir di GCR, Pak. Ya, bagus. Daftar hadir kayak saya settingnya jam 2 mulai deh. Berarti udah bisa diisi ya. Monggo Bapak Ibu. Pak, saya guru mapel PAI, tapi tadi saya tidak temukan pelajaran agama. Tidak apa-apa, Pak. Bapak pilihnya yang lainnya saja. Ibu ya, maaf. Ibu milihnya yang lainnya saja. Kan ada lainnya. Gitu. Ya boleh nggak apa-apa. Karena nanti kan kalau mau mencari materi ya tinggal kita ketikkan saja. Misalnya tentang Pak Gilang, materi apa. Ya, siap Pak ya, Budianto. ya. Ini saya agak bingung Pak Gilang ini. Soalnya tadi kan versi bahasa Indonesia punya Pak Gilang saya lihat. Kok versi saya punya saya bahasa Inggris, Pak? Oh ya, di situ ada translate otomatis sebenarnya dalam Google kita. Tapi Ya. Bu Nur Aziza direkam nggak ini? Saya rekam ya Pak. Oh iya. Nanti Pak Budianto, nanti saya coba japri bagaimana cara merubah translate-nya ya di Google kita dari bahasa Indonesia ke dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sorry. Gitu. Nanti bisa dirubah, Pak. Bisa, tenang aja. Ya, nanti Oke, bisa oke. japri saya, Pak. Oh ya, makasih Pak Gilang. Ya, siap. Memang begitu. Kadang kalau kita tidak rubah jadi bahasa Inggris karena Quizizz dibuat oleh orang luar gitu. Seperti tadi nama panggilan itu nama belakang kita yang dipanggil. Ada lagi Bapak Ibu? Jam 3 teng pas. Ya, atau kita lanjutkan forum diskusi ya di GCR ya. Bapak Ibu santai aja. Ya, namanya pelatihan ini seperti ini, tidak usah terlalu serius-serius. Tidak ada materi yang berat khusus untuk kali ini gitu ya. Hanya itu tadi memastikan untuk semuanya sudah membuat akun Quizizz. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada,
Bu Nur boleh mungkin diakhiri saja kali ya. Ya, Bapak Ibu guru hebat, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi nih, mumpung ada harinya nih, gitu ya. Atau mungkin malu nanya di sini, boleh bertanya Japri ya, Pak Gilang ya, kira-kira ya. Ya, boleh Japri WA nggak apa-apa. Atau di forum diskusi GCR boleh juga. Nah, malah lebih bagus sepertinya di GCR atau di WhatsApp group. Jadi Ya, yang kalau di kita GCR itu kan kalau ada tanyakan pertanyaan dilontarkan, kalau di GCR itu teman-teman yang lainnya juga bisa membaca. Jadi artinya siapa tahu ada pertanyaan yang sama gitu sudah terjawab di situ secara bersama-sama gitu loh maksudnya. Atau mau Japri WA juga nggak apa-apa sih gitu. ya, mungkin cukup sekian kali ya Pak Gilang ya, karena di sini Ya, sudah jam 3, di Papua jam 5 berarti ya, ya, Ibu Bapak ya. jam 5. Oke. Ya. Em, Sekian ya, mungkin dari ini benar-benar hebat nih berarti Pak Gilang ya. Saya juga sebenarnya masih perlu banyak belajar nih sama Pak Gilang masalah kuisis, karena memang Pak Gilang itu memang ahlinya di bidang kuisis gitu ya, yang sudah ada sertifikasinya itu ya Pak Gilang ya, super trainer gitu ya. Jadi ini waktunya yang tepat untuk Bapak Ibu hebat semua untuk mulai nih, kita mulai melangkah, minimal kita melangkah dulu ya, melangkah untuk perubahan anak didik kita gitu ya. Terima kasih Bapak Gilang atas ilmu yang sudah diberikan. Pelatihan Quizzes Basic Teacher Batch 1 hari pertama akan kita akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali besok siang di waktu yang sama, pukul 1.30 ya, Pak Gilang ya. Dalam pelatihan Quizzes Basic Teacher Batch 1 hari kedua. Jangan lupa Bapak Ibu guru hebat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Gilang yang ada di Google Classroom, dan juga mulai mengulik sendiri ya, minimal ya, belajar sendiri, kepo lah istilahnya ya, tentang quizzes tersebut gitu ya. Kali ini sebelum kita akhiri Pak Gilang, mungkin kita akan sesi foto terlebih dahulu kali ya. Bapak Ibu guru hebat bisa minta tolong dibuka videonya. Nggak kenapa-apa, mantap aja saya. Nggak mesti ikut. Oke, di saya ada 4 slide. Tolong berikan senyum terbaiknya nih. Lagi Bisa dong. walaupun sudah sore, kayaknya tetap harus semangat ya. Oke. Slide pertama. Oke. Gak apa ya? Kenapa situ yang senyum, situ yang di foto juga? Slide kedua. 1000. Oke. Kita lanjut slide ketiga. Terakhir slide keempat. Sudah bagus. Bosnya Amar kan? Terima kasih Bapak Guru hebat. Ini Senin. Kita berjumpa lagi besok ya. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun terakhir nih sebelum saya tutup. Hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Kami mohon pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur Aziza, terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian. Sampai bertemu Sama-sama, besok dan Pak sampai bertemu Gilang. di WA dan di Di GR. Classroom. Semangat semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Bapak semua. Ya Bapak Ibu bisa langsung meninggalkan Google-nya, Zoom-nya maksud saya. Ya silakan Ibu Nova. Terima kasih Pak Ilham Syah, Pak Wayan, Bu Afiatun, Bu Siti Tarwiyah. Ya, sebanyak. Ibu Sastri Nilawati, Ibu Afdalena, Bu Raden Rara Mujianti. Yuk, sudah hari lagi. SD. Kamu kelas 3. Izin pamit ya Bapak Ibu, kita lanjut di grup WA dan GC. Oke, Pak Gilang saya tutup berarti ya, Ya, Zoom-nya ya. terima kasih ya Bu Nur Aziza. Terima Ya, kasih Bapak sama-sama Ibu Pak Gilang. Ya, Assalamualaikum. Iya, dapat potongan tapi banyak dia sudah.